Baiklah saudara-saudara semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan, dapat bertatap muka kembali untuk melanjutkan kajian keilmuan kita, terutama terkait dengan analisis kuantitatif ya, menggunakan teknik analisis statistika. Nah, untuk mengawali perkuliahan, mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pembahasan yang lalu kita membahas tentang teknik analisis korelasi ganda ya. Berarti kita ingin melihat hubungan secara simultan ya antara variabel X ya, berbagai variabel X dengan variabel Y. Nah, kemudian kita mempelajari juga tentang teknik analisis korelasi parsial, di mana di dalam teknik analisis korelasi parsial kita ingin mengetahui tingkat hubungan ya, hubungan antara variabel X dengan variabel Y atau variabel independen dengan variabel dependen dengan mengontrol variabel independen lainnya ya, dengan mengontrol variabel lainnya. Nah, itu teknik analisis korelasi parsial. Nah, kemarin kita sudah mempelajari secara manual ya, secara manual kita bisa menyimpulkan ada hubungan ya yang signifikan gitu antara variabel X dengan variabel Y apabila secara manual, kalau di dalam korelasi ganda gitu ya, di dalam korelasi ganda kita tahu bahwa harga F6 ya, F-chain-nya ya, F-chain hitung ya atau F hitungnya itu lebih besar dari F tabel. Nah, itu berarti ada hubungan. Tetapi kalau F hitungnya itu lebih kecil dari yang di tabel, baik 5% maupun 1%, maka bisa dikatakan tidak ada hubungan. Itu kita untuk mengetahui ada tidaknya hubungan. Kemudian untuk korelasi parsial, kita bisa melihat dari nilai T ya, dari nilai T-nya. Jika T hitung itu lebih besar dari T tabel, berarti ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y ketika variabel lain, terutama variabel X lain itu dikendalikan. Jadi seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang teknik analisis korelasi ganda dengan menggunakan aplikasi SPSS ya. Jadi aplikasi SPSS. Dan kita harus memiliki pemahaman bahwa kalau kita mau melakukan teknik analisis korelasi ganda, maka minimal variabel yang dikorelasikan adalah 3 variabel. Ya. Asumsinya 2 variabel X ya, atau variabel independen, sedangkan 1 variabel adalah variabel dependen, ya, variabel Y. Gitu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi saya akan langsung saja untuk kita mencoba melakukan teknik analisis korelasi ganda. Saya langsung buka SPSS-nya. Nah, ini tampilan SPSS-nya. Sudah nampak ya? Sudah, baik, terima kasih. Kalau sudah nampak, maka kita bisa langsung dari tampilan SPSS ini kita coba isi variabelnya. Karena 3 variabel yang secara teori itu ada
sudah teruji gitu ya, sudah teruji, maka kita akan mencoba ya, kita akan mencoba melakukan teknik analisis korelasi ganda. Kalau menurut teori ada salah satu teori bahwa kinerja ya, performance itu merupakan buah dari kemampuan ya, ability ya, and motivation gitu ya. Jadi kinerja seseorang itu merupakan hasil kombinasi antara kemampuan ya, ability, dan juga motivasi. Jadi kalau dalam rumusnya teori sebagaimana dikemukakan oleh Jurg, itu adalah P sama dengan A kali M ya, A kali M. P itu adalah performance itu kinerja ya. Kinerja itu merupakan hasil dari ability, kemampuan ya, ditambah dengan atau dikalikan dengan motivasi ya, motivation ya, M-nya itu motivasi. Nah, sekarang kita coba isikan di sini adalah kalau kita korelasi ganda, berarti apa yang harus kita isikan di sini adalah kita sebut umpamanya X1. Di sini X2. Di sini Y. Ya, kita lihat dulu, saya admit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ingin coba ya, kita nggak usah pakai desimal ya, kita nolkan aja desimalnya. Nah, kita nolkan aja. Nah, tapi labelnya kita lihat, X1 apa? X1-nya tadi adalah kemampuan ya, kemampuan. Yang kedua adalah motivasi. Dan yang ketiga, Y-nya itu adalah kinerja. Ini secara teori ini sudah ada teorinya ya. Jadi kinerja seseorang itu merupakan buah dari kemampuan yang dimiliki ditambah dengan motivasi yang ada di dalam diri seorang tersebut. Kita punya asumsi jika seseorang itu memiliki kemampuan yang baik, motivasinya kuat, maka kinerjanya juga akan kuat. Nah, itu asumsinya seperti itu. Dan itu secara teori sudah dibuktikan gitu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah kita isi variabel view-nya, maka kita bisa lihat di sini. Nah, di data view ini masih kosong. Nah, saya akan coba pinjam data di Excel dulu ya, di Excel dulu. Nah, ini saya sudah menyiapkan di Excel. Nah, ini. Tapi ini tidak usah melihat judulnya ya di situ. Judulnya lain ini. Ini kita lihat datanya saja. Nah, di sini ada X1, X2 dan Y. Yang kita analisis 15 di sini ya, 15 ya. Ini 15. Nah, berarti di sini apa? Kita copy ya, yang kita copy khusus datanya, subjeknya tidak perlu ya. Jadi kita khusus datanya aja. Nah, kita Ctrl C gitu ya, atau copy gitu ya. Terus langsung kita masukkan ke dalam SPSS ya. Ya, ke dalam SPSS. Nah, di sini kita klik di sini, klik paste. Nah, ini. Alhamdulillah. Nah, ini sudah langsung selesai. Data sudah masuk. Jadi kita melihat bahwa ini antara X1 tadi melambangkan apa? Kemampuan. Kemampuan. X2?
motivasi, dan Y adalah kinerja. Nah, ini secara teori sudah dijamin ya. Jadi kinerja itu memang merupakan buah dari kemampuan yang dimiliki seseorang dengan motivasi yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita mau melakukan analisis korelasi ganda, maka karena data ini sudah ada, variabel juga sudah ada, maka kita langsung ke proses, ya, yaitu analyze. Kita ingin mencoba kalau analisis korelasinya pakai korelasi apa? Tadi korelasi ganda ya. Nah, oleh karena itu kita meminjam ya regresi. Nah, jadi kalau kita mau melakukan analisis korelasi ganda, kita pinjam bukan korelasi tapi regression. Nah, regresi apa? Di sini adalah regresi linear. Nah, ini sudah ada ya? Ya, sudah bisa dilihat. Jadi analyze, regression, kemudian linear. Lalu kita klik. Nah, kita akan muncul di dialog box sebagai berikut. Di tampilan ini, di sini ada dependent dan ada independent. Ya, ada dependent dan independent. Dependent itu berarti artinya apa? Variabel apa? Variabel terikat atau Y. Nah, kita isikan ya di sini. Ya, kita langsung blok aja ya. Yang motivasi dan kemampuan ini kita masukkan ke mana? Ke yang sini ya, yang independent. Nah, yang kinerja ini masuk ke dependent. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah masuk datanya ya. Jadi sudah masuk dependent ya. Jadi kinerja itu adalah merupakan variabel terikat ya, atau variabel Y, sedangkan independen variabel bebas masuk di independen ya di sini. Nah, ini masuknya ke sini. Setelah itu kita lihat ini statistiknya, kita lihat. Nah, kalau kita mau melakukan analisis korelasi ganda, kita yang penting adalah di sini ya. Ini ada R square ya, R square change gitu. R kuadrat ya. R kuadrat itu nanti untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui koefisien determinan. Nah, apa itu koefisien determinan? Yaitu untuk mengetahui berapa kontribusi variabel X terhadap variabel Y ya. Jadi itu. Nah, ini kita R square-nya kita klik. Kita butuh enggak yang deskriptifnya? Ya, kalau mau butuh ya boleh di ini. Nah, setelah itu apa? Kita ini residual saya kira nggak usah ya, Dubrin dan Watson. Ini langsung continue. Nah, kita option gitu, kita lihat optionnya. Ini optionnya juga sudah ya. Ini kita sudah, ini betul sudah. Ini probabilitasnya berapa? 0,5 ya, gitu ya. Kemudian ini include construct in equation. Nah, missingnya pakai exclude case ini listwise ya. Nah, ini kemudian continue. Ini yang terkait dengan apa namanya, perintah-perintahnya. Setelah itu apa? Kita klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka kita akan ketemu tampilannya. Nah, untuk melihat tampilan ini mohon maaf saya harus tampilkan outputnya. Nah, sudah tampil outputnya? Sudah, Pak. Sudah. Berapa respondennya yang kita analisis tadi?
15. 15. Dari mana Anda tahu 15? N-nya. And good, very good ya. Di sini ya. Nah, ini di data deskriptifnya ini ya. Deskriptif statistiknya ya. Ini mean itu berarti rata ya. Rata-rata atau rata. Jadi variabel kinerja itu rata-ratanya 5,67, kemampuan itu 6 ya. Motivasi juga 6 gitu. Standar deviasinya ini hampir sama ya, tidak terlalu besar gitu. Nah, yang sekarang yang ingin kita ketahui adalah tentang harga korelasinya. Tolong dicatat atau diingat, jika korelasi antara variabel X dengan variabel Y ya, X1 dan X2 itu dikatakan korelasinya signifikan ya, korelasinya signifikan apabila apa? Apabila signifikansinya gitu ya. Signifikansinya itu adalah lebih besar dari atau mohon maaf, lebih kecil dari 0,05. Nah, itu. Lebih kecil dari 0,05. Jadi itu yang terkait dengan hasilnya. Jika signifikansinya itu adalah lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan signifikan. Ya. Tetapi jika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka hubungannya tidak signifikan. Paham tuh? Nah, sekarang kita lihat ya di dalam tampilan ini. Kita lihat dari tampilan tadi ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat sekarang hubungan antara kinerja dengan kemampuan ya. Kemampuan dengan kinerja ya. Berapa besarnya korelasi atau hubungan ya? Di sini kita bisa lihat one by one-nya. Kemampuan dengan kinerja itu adalah 0,862 ya, 0,862. Sedangkan motivasi dengan kinerja adalah 0,679. 0,679 di sini ya, di sini. Nah, kemudian hubungan antara kinerja ya, ini kemampuan ya, kemampuan dengan kinerja ini adalah sama kan? Nah, 862 ini sama. Nah, sekarang hubungan antara kemampuan ya, kemampuan dengan motivasi. Kemampuan dengan motivasi 0,846. Nah, ini bisa kita lihat dari situ. Nah, sedangkan antara kinerja dengan kemampuan di sini adalah berapa signifikansinya? Signifikansinya adalah 0,000. Artinya apa? Ini signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Berarti apa? Signifikan nggak hubungannya? Tidak. Halo? Tidak. Signifikan atau berhubungan secara nyata gitu. Jadi bukan hanya kebetulan, tapi betul-betul hubungannya itu hubungan yang nyata. Jadi antara apa? Kinerja dengan kemampuan dengan kinerja itu merupakan hubungan yang nyata gitu ya. Hubungan yang benar-benar bermakna, berarti gitu. Karena ditunjukkan bahwa harga signifikansinya adalah 0,000. 0,00 itu kan lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti menunjukkan ada hubungan dan hubungannya signifikan. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang yang kedua adalah hubungan antara kinerja dengan motivasi. Nah, ini kinerja dengan motivasi. Berapa hubungannya? 0,003. Nah, ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil maknanya apa?
Signifikan. Signifikan. Jadi hubungannya di sini signifikan. Ya, jadi ini bisa kita lihat dari sini ya. Nah, sekarang kita lihat antara kemampuan ya. Jadi kemampuan dengan motivasi. Jadi kalau ya motivasi ini orang memiliki kemampuan gitu, ada nggak hubungannya dengan motivasi? Ada ya, sebesar 0,000. Nah, ini bisa kita lihat. Ini kalau korelasinya kita lihat hanya masing-masing dua variabel ya. Antara satu variabel X dengan variabel Y atau variabel X1 dengan X2. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Penjelasan bisa kita lihat dari korelasi saja. Tetapi untuk bisa melihat tentang hasil dari korelasi ganda, kita bisa melihat di sini. Nah, yang di sini. Berapa hubungan simultan antara variabel X dengan variabel Y itu dapat kita lihat di dalam harga R-nya ini. Nah, ini. Berapa harga R-nya? 0,868. 0,868. Ya, kalau menurut kategori ini hubungannya tingkatannya apa ini? Itu termasuk sangat kuat ya. Betul? Betul. Ya. Betul. Ini sangat kuat ya. Nah, ini sangat kuat berarti hubungannya kan 0,868. Ini termasuk tinggi ya korelasinya. Hubungan antara kemampuan, motivasi dengan kinerja itu sangat tinggi gitu. Karena memang secara teori sudah dibuktikan gitu kan. Secara teori sudah dibuktikan. Makanya ini tidak asal nih ya. Jadi secara teori sudah terbukti. Makanya tadi saya menyarankan Anda mencari judul yang di jurnal itu karena kalau sudah judulnya masuk ke jurnal itu berarti sudah teruji secara teori. Paham tuh? Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Kita lihat di R square. R square atau square? Square. Ya, square ya. The right spelling in English, square or square? Square. Square ya. Square ya. R square ya. Ya. Ini R square ya. Ya, kita pakai campur bahasa Indonesia lah gitu, nggak apa-apa. R square artinya R kuadrat. Nah, ini berapa di sini besarnya? R kuadrat itu artinya apa? Ini adalah 0,868 kuadrat. Harganya sekian. Jadi 753. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan koefisien determinasi. Bagus. Berarti berapa di sini sumbangan variabel kemampuan dan motivasi terhadap kinerja? Berapa persen? 75%. 75,30. Nah, berarti masih ada sisa berapa kalau dari 100%? 24,7. 24,7. Asumsinya apa itu? Asumsinya 24,7 itu? Pertimbangan. Bukan. Ini harus dicari teorinya. Ya. Apa yang bisa mempengaruhi lagi kinerja itu? Selain tadi, asumsinya itu kalau menurut teori itu kemampuan itu kan dipengaruhi oleh apa? Biasanya kecerdasan kan? Nah, terus yang kedua motivasi. Yang ketiga itu menurut teori itu adalah kreativitas. Nah, ini bisa kita asumsikan yang berapa? 24,7 itu bisa kreativitas. Jadi P itu kalau menurut teori baru, P performance itu sama dengan A kali M kali C. Ya, C itu adalah creativity. Nah, gitu menurut teorinya begitu. Nah, ini harus pakai landasan teori ya, jadi tidak boleh asal gitu. Nanti kalau asal itu bisa salah ya, fatal itu jadinya. Nah,
Oke, berarti ini menunjukkan apa? Besarnya kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel X1 dan X2 yaitu motivasi dan kemampuan terhadap apa? Kinerja. Oke. Sekarang kita ingin lihat berapa harga F change-nya. Ini kalau di dalam dalam konteks manual nih harga F change-nya adalah 18,274. 18,274. Ya. Nah, sekarang kita tidak usah mumet-mumet ya. Nah, ini sudah ada ininya, pembilang dan penyebutnya 2,2 dibanding 12. Nah, nanti kita tinggal lihat di dalam tabel F ya, harga F yaitu 2 banding 12. Nanti kita lihat ya. Tapi apa? Kita nggak usah mumet-mumet ke sana. Lihat aja sig F change-nya ya, signifikan F change-nya. Kalau di sini lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan atau berarti hubungan yang nyata, signifikan. Tetapi kalau ini lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan ya atau hubungannya tidak signifikan. Nah, kalau ini menunjukkan hubungannya signifikan enggak? Signifikan, Pak. Signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini. Nah, ini kan sama ini model summary dengan ANOVA ini juga sama, prinsipnya sama. Tapi ini adalah yang murni regresi. Kalau ini murni regresi nanti bentuknya kayak gini. Tapi kalau kita sekedar menggunakan korelasi tadi ya, korelasi ganda, ini cukup pakai data ini, nah, yang ini. Tapi kalau pakai regresi nanti yang ini yang dipakai. Paham tuh? Nah, sekarang kita cek, kita buktikan benar nggak harga F tabelnya itu lebih kecil dibanding F hitungnya. Ini F hitung ini ya, F change di sini adalah menunjukkan F hitung, ya. F hitung dari data yang kita olah tadi. Nah, sekarang kita buktikan. Kita lihat di dalam tabel. Ini saya persiapkan dulu. Kita ingin lihat data yang terkait dengan harga F ya, harga F. Kita lihat dengan harga F-nya. Nah, sekarang saya ingin tampilkan harga F-nya. Di sini saya ingin tampilkan harga F. Nah, ini. Terlalu kecil nggak? Kurang besar nggak? Sudah Pak, terlihat. Cukup, Pak. Terlihat ya. Saya besarkan dikit ya. Saya besarkan dikit. Saya besarkan sedikit. Ini saya tambah nih ya. Nah, biar agak lumayan lah. Oke, sekarang saya tampilkan harga F-nya. Kita lihat tadi ya. Kita lihat di sini. Nah, ini harga F-nya. Tadi pembilangnya berapa? 2 Pak. Dibanding 12 ya. 12. Nah, 2 dibanding 12. Berarti berapa 2 dibanding 12? Nah, 3,885. Padahal harga F change-nya tadi berapa? 18, ya. Oh, jauh kan? Jauh ya. 18 sementara di sini cuma 3. Wajar kalau ini lebih besar dari yang di tabel. Kalau F hitungnya lebih besar dari yang di tabel berarti memang hubungannya signifikan. Hubungannya betul-betul nyata, bukan hanya sekedar teori, tapi betul-betul sudah terbukti secara nyata. Secara teori sudah terbukti. Paham tuh? Paham. Nah, ini 2 cara yang langsung bisa kita ketahui ya. Tapi kalau umpamanya nanti kita mau menghitung betul, cukup salah satu saja.
Ya, cukup salah satu saja. Kalau sudah pakai SPSS ya sudah, di sini sudah kelihatan ya. Pokoknya kalau SPSS itu kebalikan dengan yang manual. Ya, kalau yang manual lebih kecil dari 0,05 itu berarti berhubungan atau hubungannya signifikan. Tapi kalau harga F-nya itu lebih besar dari 0,05 ya, lebih besar dari 0,05 kalau yang dalam SPSS loh ya, sekali lagi itu berarti hubungannya tidak ada hubungan atau bisa dikatakan hubungannya tidak signifikan. Paham tuh? Nah, tapi kalau Anda mau memperkuat, wah ini sudah terbukti berdasarkan SPSS seperti ini, kemudian Anda tampilkan, dan ini juga bisa diperlihatkan secara manual, umpamanya harga F yang ada di sini, ini F hitungnya adalah 18,274, kemudian dibandingkan dengan yang di tabel yang 5% tadi, yang 5% berapa tadi? 3,3 sekian. 18 dengan 3,3 kan jauh banget ya. Jauh banget. Nah, oleh karena itu berarti di situ jelas hubungannya di sini sangat signifikan. Paham tuh? Alhamdulillah. Berarti korelasi ganda dengan SPSS dinyatakan selesai. Oh, belum selesai. Karena belum kita simpulkan. Kesimpulannya apa mestinya? Hubungan. Ya, kesimpulannya apa berarti? Berarti antara variabel motivasi itu memiliki hubungan signifikan dengan kinerja. Nah, ini baru satu aspek ya, Mas ya. Nah, kita lihat dari sini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat atau ada hubungan yang signifikan antara kemampuan motivasi terhadap kinerja sebesar 0,868 dan kategori hubungannya termasuk besar, kuat, sangat tinggi. Kan kemarin udah saya berikan contoh ya, kategori 0 sampai 02,0 itu sangat kecil, betul kan? Ya, 0,21 sampai 0,40 itu kecil atau rendah. Kemudian 0,41 sampai 0,60 itu berarti sedang ya. Kemudian 0,61 sampai 0,8 tinggi, sedangkan 0,81 sampai 1,00 adalah sangat tinggi. Nah, itu caranya ya. Oke, saya kira itu kalau sudah sampai simpulan itu selesai. Sebenarnya tadi di sini perlu kita ajukan hipotesis ya. Hipotesis ada dua hipotesis kan kemarin, hipotesis nihil dan hipotesis alternatif, H0 dan H1. H0 bunyinya apa? H0 itu tidak ada hubungan antara kemampuan dan motivasi terhadap kinerja. Nah, kemudian HA-nya atau H1-nya adalah ada atau terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan dan motivasi dengan atau terhadap kinerja. Jadi seperti itu. Nah, yang terbukti yang mana? Yang kita terima tadi HA atau HO-nya? Yang terbukti adalah HA atau HO-nya? Yang terbukti adalah HA. Yang menyatakan apa?
ada atau terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan dan motivasi terhadap kinerja. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya di dalam simpulannya tadi. Begitu. Jelas ya? Mudah-mudahan ini bisa jelas ya. Nanti bisa dibuat latihan di rumah nanti. Anda silahkan gitu ya. Nanti bisa memperbanyak latihan gitu. Nah, baik, ini yang terkait dengan teknik analisis korelasi ganda. Nah, sekarang yang kedua, ini kita close dulu. Nah, ini kita close dulu. Sekarang kita akan membahas teknik analisis korelasi parsial. Nah, namun sebelum saya lanjutkan ke korelasi parsial, kira-kira ada pertanyaan enggak? Monggo. Tentang korelasi ganda dengan SPSS. Insya Allah mudah ya. Saya rekomendasikan juga nanti Anda bisa melihat video tutorialnya korelasi ganda di channelnya Pak Syahid Raharjo ya. Jadi Pak Syahid Raharjo nanti silahkan Anda juga bisa lihat dari beliau gitu ya. Oke, baik. Any question? Not yet ya. Kalau belum saya lanjutkan. Sekarang kita akan melakukan teknik analisis korelasi parsial. Nah, apa dasar atau konsep dasar di dalam teknik korelasi parsial? Korelasi parsial adalah merupakan teknik untuk mengetahui hubungan antara variabel X dengan variabel Y ketika variabel X lainnya dikendalikan atau dikontrol gitu ya. Jadi kita ingin melihat ada nggak sih hubungannya antara variabel X dengan variabel Y ketika variabel lain itu dikendalikan gitu ya. Jadi kita ingin melihat variabel independen, satu variabel independen dengan satu variabel dependen ya atau dependent, dan mengendalikan variabel independen lainnya. Nah, saya tidak akan menggunakan data lain, kita cukup menggunakan data yang sudah ada tadi. Nah, saya akan share screen data yang asli di SPSS tadi. Nah, yang di sini. Ini X1 apa tadi? Kemampuan, ini sudah ada tampil ya, kemampuan. X1 kemampuan. Nah, X2-nya di sini motivasi. Nah, tetapi kalau kita ingin melakukan analisis korelasi parsial, kita lakukan ini dulu. Ini kita ubah yang di sini. Measure-nya itu jadikan scale. Skala ya. Ini kita jadikan scale. Nah, ini kita jadikan scale. Skala. Nah, ini. Skala itu bisa maknanya bisa interval atau rasio gitu ya. Kalau nominal ya nominal, kalau ordinal juga ordinal. Skala itu mencakup interval dan rasio. Paham tuh? Nah, bagus. Nah, sekarang kita lakukan analyze. Nah, ini kita lakukan analis data ini kita lakukan analyze ya. Analyze. Nah, kalau di sini harusnya korelasi lagi. Nah, kalau kemarin bivariat, sekarang kita ingin parsial. Nah, kita klik analyze, correlates, parsial. Klik. Nah, kita ingin lihat. Nah, kalau kita korelasinya parsial, yang akan kita lihat ya, yang akan kita lihat di sini sebagai pengendalinya apa? Di sini kita lihat bahwa untuk variabelnya berarti kemampuan ya, namanya kita ingin melihat antara kemampuan dengan kinerja.
Kinerja. Ini kita masukkan dengan kinerja. Nah, di sini. Yang dipakai untuk mengontrol apa? Motivasi. Motivasi. Kita masukkan di sini. Nah, kita gunakan to tail. Nah. Oh ya, ini mohon maaf, saya cancel dulu ya, cancel dulu. Sebelum masuk ke sini, kita mestinya lakukan analysis dulu. Karena apa? Syarat untuk korelasi parsial itu kan harus memenuhi normalitas. Nah, kita lihat statistik deskriptif dulu. Nah, kita lihat statistik deskriptif dulu. Terus kemudian apa? Explore. Nah, ini explore. Nah, kita lihat di sini. Dependent variabelnya apa? Sebenarnya kinerja. Kinerja ya. Dependent variabelnya di sini kinerja. Faktor listnya apa? Kemampuan memetik. Ya. Ini sama di sini. Ini kita masukkan ke sini. Nah, kita lihat di sini statistik kita lihat. Ini oke, tidak ada masalah. Sekarang yang paling penting itu ada di plot ini. Nah, di plot ini yang penting ini ada normality plots with test ini. Nah, ini yang paling penting ya. Kemudian continue. Nah, kemudian option. Ini optionnya sudah oke, langsung continue. Setelah itu langsung oke. Nah, sekarang saya ingin tampilkan di sini. Ini saya close dulu. Kemudian saya ingin lihat tampilannya ya. Kita lihat apakah normal atau tidak ya. Normal atau tidak hasilnya. Nah, kita lihat di sini. Data kita normal atau tidak kita lihat di sini. Nah, ini. Syarat uji normalitas ya, normalitas itu berarti apa? Yaitu karena kita datanya tadi berapa? Datanya tadi adalah 15 ya. Berapa? 15. Kalau 15 kita pakai Shapiro-Wilks. Ya. Jadi kalau kurang dari 50 itu pakai Shapiro-Wilks. Tapi kalau lebih dari 50 menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini. Jadi ini yang perlu diketahui. Nah, sekarang kita lihat apa dasar pengambilan keputusannya, normal atau tidak normal. Untuk tes normalitas jika nilainya signifikansinya itu adalah lebih besar dari 0,05 berarti normal, datanya normal. Sedangkan kalau tidak atau kurang dari 0,05 berarti tidak normal, tidak memenuhi uji normalitas. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Nah, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini mohon maaf. Dari tampilan ini kelihatan nggak nih? Nah, ternyata apa ini hasilnya? Berdasarkan hasil dari data yang ada di sini, ini nampak ya bahwa ternyata di sini ini ada kekeliruan nampaknya yang di sini tuh. Ya, yang di sini ada problem. Ini tentang normalitasnya ada masalah. Ya, berarti ini ada yang tidak memenuhi syarat. Karena apa? Syaratnya harus normal. Syarat normal itu apa tadi?
Kalau menurut SPSS harus lebih dari 0,0. 0,05. Tadi ada yang kurang dari 0,0. 5. Oke, tidak apa-apa. Kita tinggalkan, namanya contoh ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk yang analisis parsialnya langsung. Ya, analisis parsialnya. Tadi mulai dari mana? Analyze, kemudian correlates, parsial. Nah, kita lihat di sini variabel yang ingin kita lihat adalah apa? Kemampuan kepada kinerja dan kinerja ya, dan kinerja. Nah, ini langsung kita masukkan ke sini. Sementara yang variabel motivasinya adalah sebagai kontrolnya. Nah, kita lihat optionnya. Optionnya di sini. Nah, ini sudah pakai mean and standard deviation. Kemudian continue. Langsung kita lihat oke. Saya tampilkan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini tampilannya, korelasi parsialnya. Korelasi parsialnya ketika tadi kita ingin melihat apa? Kemampuan dan kinerja dengan mengendalikan motivasi. Nah, kita lihat di sini motivasi dengan kinerja, ini kinerja, kemampuan dengan kinerja itu ternyata besarnya adalah 0,735 ya, 0,735. Nah, dan berapa signifikansinya? Signifikansinya di sini adalah 0,03. Ini lebih kecil dari 0,05. Berarti apa kalau ini lebih kecil dari 0,05? Artinya tetap ada korelasi atau korelasinya signifikan. Nah, cuma apa yang terjadi di sini? Harga korelasinya itu menjadi menurun dari yang sebelumnya. Nah, dari yang sebelumnya. Ya, kita lihat di sini. Anda bisa lihat ke atas ya. Tadi yang di awal tadi. Nah, kelihatan nggak di tampilan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Coba kita lihat. Tadi antara kemampuan dengan kinerja berapa? 0,8662. Sekarang jadinya berapa? Nah, ini yang paling 0,7335. Tapi meskipun menurun, berarti memang apa? Ternyata motivasi itu punya peran gitu ya. Jadi motivasi itu punya peran terhadap kinerja. Karena buktinya ketika ini motivasi ini kita jadikan sebagai pengendali, sebagai pengontrol, itu ternyata memang terbukti ya, terbukti bahwa di situ ada apa? Masih tetap ada korelasi, tetapi korelasinya menjadi menurun gitu. Tapi ini masih signifikan, masih ada hubungannya tetap positif gitu ya. Hubungannya searah gitu. Artinya kalau motivasinya meningkat, mohon maaf apa tadi? Kemampuannya meningkat, kinerjanya juga meningkat gitu. Nah, ini baru apa ini?
ini baru kita lihat korelasi parsial antara apa? Kemampuan dengan Kinerja. dengan mengendalikan Motivasi. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Atau sampai di sini dulu, ada pertanyaan nggak? Mudah-mudahan nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Sekarang ini kita stop dulu. Nah, sekarang kita lihat di awal tadi, di awal lagi. Sekarang kita ingin melihat korelasi parsial lagi. Apa yang akan kita lihat di sini? Kita korelasi parsial untuk yang kedua. Nah, ini kita balik ya. Ini kita kembalikan sekarang. Oh, ini kita kembalikan semua dulu ke sini dulu. Nah, yang ini juga kita. Nah, sekarang kita balik. Kalau tadi kemampuan dengan kinerja. Ini sudah tampil belum? Kelihatan? Sudah Pak, sudah. Nah, Ya, Pak. sekarang kita ganti. Yang ingin kita lihat adalah motivasi. Motivasi dengan kinerja. Motivasi dan kinerja. Kinerja. Ini saya ulangi, motivasi dan kinerja. Kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kemampuan yang kita pakai untuk menjadi Kontrol. Nah, option gitu ya. Ini sudah sesuai, kita continue. Setelah itu kita lihat hasilnya. Hasil akhirnya. Kelihatan belum? Belum, ya? Pak. Belum. Nah, sekarang kelihatan kan? Sudah. Nah, Pak. sekarang kita lihat di sini. Nah, ini yang saya kemarin ingin sampaikan. Ternyata ada tanda minus gitu ya. Nih. Ternyata ketika kita ingin melihat hubungan antara motivasi dan kinerja dan kemampuan kita kita kendalikan, itu jadinya minus 0,187. Nah, menarik kan ini? Nah, ini jadi contoh yang menarik, malah seneng saya. Ini saya bisa, ini kalau positif tidak ada masalah juga. Tapi ini saya menjadi negatif, saya malah seneng. Kenapa? Kita bisa mengatakan begini. Ada korelasi yang berlawanan arah, ya. Ya, ada korelasi yang berlawanan arah. Artinya apa? Dan di sini kita lihat apa namanya? Ini signifikansinya ini. Ternyata harga signifikansinya adalah lebih dari 0,05, yaitu 0,521. Wah, ini lebih besar banget ini ya. Bukan 0,05 tapi malah 0,521. Wow, besar banget ini perbedaannya. Artinya apa? 0,521 itu lebih besar dari 0,05. Berarti apa? Hubungan antara motivasi dan kinerja, jika kemampuan itu dikendalikan, ini menjadi tidak ada hubungan yang signifikan, tidak ada hubungan yang bermakna. Hubungannya menjadi tidak nyata gitu. Yang lebih berkontribusi sebenarnya adalah kemampuan gitu. Dan ini korelasinya negatif. Artinya apa kalau korelasi negatif? Berlawanan. Cara memaknainya gimana? Jadi ini karena kinerjanya itu di sini menjadi negatif ya. Ketika ini kemampuan dikendalikan loh ya. Jadi ini motivasi tinggi justru kinerjanya rendah. Itu maknanya. Atau motivasinya rendah, kinerjanya tinggi. Ketika kemampuan itu dikontrol gitu ya, kemampuannya dikontrol. Karena yang menentukan kinerja berarti di sini sesungguhnya adalah
kemampuannya gitu. Sehingga nanti kesimpulan yang keduanya bisa dimaknai begini. Ya, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja, bahkan hubungannya adalah berlawanan arah gitu ya. Ketika kemampuan dikendalikan, dan ini mengandung arti bahwa kemampuan itu jika dikendalikan maka akan membuat kinerja seseorang, motivasi dan kinerja seseorang itu menjadi tidak berhubungan gitu. Atau tidak ada hubungan antara motivasi dan kinerja ketika kemampuan itu dikendalikan gitu. Paham Tum? Nah, Ya, itulah hasil perkuliahan kita pada sore hari ini. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama, korelasi parsial yang pertama adalah terdapat korelasi yang signifikan antara kemampuan dan kinerja meskipun motivasi dikendalikan. Tapi yang kedua, tidak ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan kinerja ketika kemampuan dikendalikan. Hal ini dibuktikan dengan harga koefisien korelasi negatif 0,187 dan taraf signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Gitu ya. Nah, gampang kan? Lebih enak mana? Manual dengan pakai SPSS? SPSS. Nah, SPSS. Makanya nanti tugasnya pakai SPSS saja ya, tidak pakai manual. Yes. Oke, baik. Saya kira itu materi kita hari ini, yaitu teknik analisis korelasi ganda dan parsial dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke. Ini hari ini yang enggak bergabung banyak ya. Ada 10 orang ya kayaknya. Atau mungkin ada yang sudah bergabung tapi putus ya karena apa namanya? Jaringannya ya. Nanti silakan yang sudah gabung tetapi karena mungkin lepas atau sempat keluar karena jaringan, nanti konfirmasi sebelum nanti saya masukkan ke dalam presensi akhir gitu ya. Saya kira itu. Monggo kalau ada yang bertanya dipersilahkan, mumpung kita masih ada kesempatan, dipersilahkan. Mangga. Silahkan. Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, tidak masalah. Saya ingin simpan dulu nanti ini yang jadi bahan tadi. Nanti biar saya sampaikan kepada Anda. Tadi yang kita bahas apa? Korelasi antara apa? Kemampuan, kemampuan, motivasi dan kinerja, Pak. Kemampuan ya. Kemudian yang kedua adalah motivasi dan kinerja. Kinerja ya. Oke, sebentar ini supaya nanti ketika saya berikan kepada Anda itu sudah sesuai. Ini saya simpan dulu, mohon maaf tidak ada tampilannya tapi berupa penjelasan saja. Nanti untuk penguat dari latihan kita atau perkuliahan kita pada sore hari ini. Ini judulnya korelasi ganda ya dan parsial by SPSS. Sekarang tanggal berapa?
7 Desember, Pak. 12 2020. Oke. Saya sip. Nah, baik saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atensinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan materi kita bermanfaat dan besok ya, pertemuan besok silahkan saudara sudah mulai melihat jurnal dengan minimal tiga variabel ya, 3 variabel. Kemudian besok kita akan membahas tentang teknik analisis komparasional ya, komparasional atau uji beda ya, uji beda. Sebenarnya harusnya regresi dulu ya, tapi nanti regresi karena khawatir saya nanti tidak cukup, nanti kita lihat ya, kita pakai teknik analisis komparasional dulu. Nanti setelah itu kita selingi regresi ya. Baik, saya kira itu untuk mengakhiri perkuliahan. Mari kita tutup dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.